Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, rekan-rekan. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sore hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, walaupun secara dadakan, Pak ya, melalui Zoom PKPLK terkait reminder. Informasi terbaru yaitu terkait budaya bersih Prima Clean. Nah, materi ini perlu kami sampaikan. Kemudian nanti reminder terkait ketentuan seragam dan penggunaan atributnya, serta nanti terakhir itu pembahasan terkait cara pengisian stock of name ya. Ya, nanti akan dijelaskan oleh manajemen PKSS lebih lengkap ya. Intinya kami mengucapkan terima kasih banyak rekan-rekan sore hari ini sudah memenuhi undangan kami, sudah komitmen untuk selalu ikut Zoom ya Pak ya. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya di jam sore ini ya. Mungkin sekilas saja ya rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan untuk Sabtu kemarin yang mengikuti Zoom kantor pusat, apakah semuanya mengikuti atau tidak? Hadir Mengikuti Pak. Pak, Hadir Pak. Pak, hadir Pak. Ya, Mengikuti Pak. ya, Untuk beliau hadir. ya, baik, ya. Alhamdulillah ya, Hadir Pak. ya, baik, siap, Hadir Pak. ya, siap. Terima kasih ya, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan. Ya, intinya sosialisasi baik yang diadakan oleh kita PKSS, kemudian baik yang diadakan oleh kantor pusat, ya harapan kami selalu diikuti Pak ya, selalu diikuti supaya kita tahu info-info terupdate, informasi terbaru, kita segera menyesuaikan ya Pak ya, itu. Nah, sini saya izin menyampaikan sekilas ya inti dari sosialisasi Sabtu lalu bahwa kita ini PKPLK Pramubakti ya sedang dalam ya benar-benar diawasi kinerja kita, Pak. Ya, jadi bukan hanya Sapam ya selaku guest manager, tapi rekan-rekan selaku petugas kebersihan, penunjang layanan kantor dan Pramubakti ini benar-benar akhir-akhir ini dan seterusnya nanti sangat-sangat benar-benar diperhatikan ya, terutama oleh kantor pusat dan manajemen BRI ya. Untuk banyak perubahan yang sudah terjadi ya diantaranya penambahan atribut EKD bag ya, kemudian ketentuan baju harus dimasukkan, baju harus digunakan ada hari-harinya, ada list-list tertentu ya harapan kami kita semua rekan-rekan mengikuti sesuai yang sudah ditetapkan instruksinya ya nih. Kemudian selanjutnya sekilas saya membacakan ya, nanti rekan-rekan bisa membaca lebih lengkap materi ini. Nah, ini ya program terbarunya adalah Prima Clean ya. Prima Clean itu artinya adalah garda terdepan kita dalam melayani jasa kebersihan ya di PT PKSS yang bertugas untuk menjaga area kerja tetap bersih, nyaman, higienis sesuai standar mutu perusahaan ya. Kemudian Prima Clean bukan hanya sekedar petugas kebersihan tapi adalah profesi yang mulia, merupakan budaya kerja bersih ya, yaitu bekerja dengan budaya integritas, responsif, profesional dan hasil ya. Dengan keterampilan dan tanggung jawab yang tinggi, Prima Clean diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas serta menjadi figur yang tangguh, sigap dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas.
ya. Jadi standar kita, standarnya pelayanan kebersihan, ya, semakin hari semakin ke depan ya kita berubah jauh lebih baik, ya, berubah menjadi lebih baik. Ya, nantinya yang kita harapkan standar kita nanti ya seperti standar-standarnya petugas kebersihan di bandara, petugas kebersihan di mall, ya, petugas kebersihan di hotel dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh yang baik rekan-rekan ya. Jadi tidak ada lagi rekan-rekan yang beranggapan ya kita ini sama saja seperti petugas kebersihan sebelum-sebelumnya. Ya, itu tidak boleh sampai rekan-rekan berpikir seperti itu. Sekarang aturannya, instruksinya jauh lebih ketat, jauh lebih baik. Ya, mau tidak mau kita PKPLK harus segera menyesuaikan. Itu ya rekan-rekan ya. Mm. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ya, rekan-rekan, untuk pelaksanaannya budaya bersih itu dilakukan oleh Prima Clean setiap hari sejak awal hingga akhir jam kerja dan diterapkan secara berkesinambungan dalam setiap aktivitas kerja baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh pelanggan. Ya, seperti persiapan sebelum mulai kerja, saat melaksanakan tugas kebersihan, setelah menyelesaikan tugas, bahkan kondisi darurat atau adanya permintaan tambahan, ya, itu pelaksanaannya. Kemudian ini bersih, ya. Maksud dari bersih itu yang pertama satu, pada saat persiapan melakukan absensi kehadiran melalui aplikasi Prima Super App sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian yang kedua, memastikan grooming sesuai standar yang ditetapkan budaya dan profesional. Kemudian menyiapkan peralatan dan bahan pembersih serta menggunakan alat pelindung diri APD sesuai pekerjaan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan bekerja sesuai SOP, efisien dan cepat tanggap, menggunakan aplikasi Prima Clean and Care untuk melaporkan pelaporan kebersihan dan dokumentasi pelaporan pekerjaan. Ya, ini yang sering rekan-rekan laporkan di aplikasi Prima Clean and Care. Ya, kemudian menunjukkan sikap yang jujur, sopan, ramah saat berinteraksi. Kemudian yang keempat, jika melakukan kerusakan pada material bangunan, jika menemukan kerusakan pada material bangunan, segera melapor ke supervisor ataupun user supaya ada tindak lanjut perbaikan. Kemudian yang ketiga, memastikan hasil kerja sesuai standar yang ditentukan dan tidak meninggalkan jejak kerja. Ya. Selanjutnya, yang kedua, peralatan kerja dibersihkan dan disimpan kembali ke tempat semula atau gudang yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, melaporkan hasil kerja dan kendala secara lengkap sesuai dengan budaya dan integritas. Ya. Kemudian yang keempat, kondisi darurat atau permintaan tambahan dengan merespon dengan cepat dengan sikap ramah dan proaktif. Nah, terkait yang di sini rekan-rekan, ya, terkait kategori bersih, saya yakin rekan-rekan sudah maksimal ya melaporkan contoh, diminta melaporkan grooming setiap hari, ya. Kami harap jangan sampai rekan-rekan terus-terusan tidak mengirim ya Pak ya, karena jujur saja foto-foto grooming rekan-rekan itu kami teruskan ya ke kantor pusat. Ya, dan itu sangat dimonitor dan dicek. Ya, sudah banyak kemarin beberapa yang sudah kami keluarkan surat teguran ya karena beberapa temuan tidak melaksanakan.
Ya harapan kami jangan sampai nunggu SP1, SP2, SP3. Ya Pak ya, jadi ya tolong komitmen dibiasakan setiap hari pada saat bertugas groomingnya. Baik tampak depan, tampak belakang, rekan-rekan laporkan Pak. Ya, dilaporkan. Selanjutnya juga ini terkait pelaporan kebersihan tadi. Di aplikasi Prima Clean dan Care itu juga konsisten dilaporkan. Jangan tunggu namanya muncul, ternyata dalam beberapa bulan tidak pernah melaporkan. Ya itu dengan tegas juga, mohon maaf ya, kami tidak bisa bantu. Kalau memang sesuai instruksi kantor pusat diminta diberikan surat peringatan, pasti akan kami keluarkan, Pak. Ya, kenapa? Itu adalah salah satu bentuk kelalaian. Ya, kelalaian dalam artian kita tidak melaksanakan, padahal sebelumnya sudah sering diingatkan, tolong ya gunakan aplikasi Prima Clean and Care dan laporkan laporan kebersihannya. Nah, jadi itu seharusnya jangan sampai jadi temuan rekan-rekan ya, karena ini sudah jelas. Nah, selanjutnya minta tolong juga rekan-rekan pada saat melakukan kebersihan tolong dilakukan kebersihan berkala, Pak. Misal ya di unit kerja anggaplah unit Cinde lah ya, unit Cinde ternyata PKPLK-nya sudah melakukan kebersihan dari jam 5 subuh misalnya, wah udah bersih nih ya, ternyata jam 7 pagi briefing, selesai briefing, doa pagi kelar ya, ternyata di depan nasabah PIP atau nasabah PKH banyak nih ya. Nih, kondisi kantor pada saat itu masih bersih di jam 7. Kemudian di jam 8 masih bersih. Karena layanan PIP PKH banyak dan banyak aktivitas transaksi, ya. Jangan sekali-sekali PKPLK membersihkannya nanti di jam 12. Oh, jangan, Pak. Ya, jadi tolong lihat kondisi, Pak. Kalau hari ini kantor kita rame, banyak nasabah, banyak aktivitas keluar masuk kantor, ya oleh nasabahnya. Harusnya kita sebagai petugas kebersihan berada di daerah minimal lah banking hall. Kita harus siaga di situ. Siaga dalam artian ya standby ya. Standby dengan alat kebersihan kita. Misal tadi dengan sambil membawa peralatan kayak di bank ataupun sambil membawa lobby duster. Mana nih yang perlu dibersihkan? Oh, ternyata banyak debu. Ya, mohon izin pada saat membersihkan berpapasan dengan nasabah, ya mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, izin ya saya bersihkan dulu, ya kan? Saya yakin nasabah tidak akan marah Pak kalau kita menyampaikannya dengan sopan seperti itu. Beda cerita pada saat akan melakukan kebersihan, ya tanpa basa-basi lagi ya main bersih saja kan, ya pasti nanti ya takut nasabah ada yang tersinggung. Ya, pesan kami adalah ya tolong tetap 5S kita pada saat melakukan kebersihan berulang ya disampaikan ya mohon izin maaf Bapak Ibu ini kami bersihkan Bu ya. Oh ini becek kotor maaf Bapak Ibu kami pel Pak Bu ya atau kami lap sebentar Bu ya. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi jangan sampai ada pembiaran nanti sajalah Pak. Jam 12 kan istirahat Taylor. Nah, pada saat itulah Pak saya mau sih, oh jangan. Ya, jadi harus dilakukan berkala ya, sesuai dengan aktivitas di unit kerja tuh nasabahnya ramai atau enggak. Kalau nasabahnya sepi, oke lah. PKPLK bisa melakukan aktivitas yang lain. Entah misalnya diminta, Pak, tolong ya, tolong Pak di Brimen ambilkan berkas ini. Kemudian didampingi oleh supervisornya atau petugas CS, oke lah ya, bisa merapikan berkas dulu sebelum mengambilkan dan lain sebagainya. Oke lah, itu bisa rekan-rekan bantu ya. Tapi begitu kondisi di bawah kredit, ya ramai, kemudian kotor dibiarkan, wah itu sangat besar sekali resiko menjadi temuan, Pak. Ya, yang kami khawatirkan adalah itu nanti jadi temuannya pihak MRI atau temuannya pihak ONS. Nah, itu yang kita hindari, Pak.
Kenapa dari kantor pusat menyarankan melakukan kebersihan berkala supaya memperkecil resiko bagi rekan-rekan pada saat pelaksanaan tugas untuk jadi temuan. Bisa dipahami rekan-rekan? Cukup jelas Ya, ya? bisa. Bisa, cukup, Ya, cukup. ya. Nah, jelas, jelas. Baik Bapak ya, saya izin lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kompeten. Seperti sikap profesional datang tepat waktu sebelum jam kerja. Saya yakin 100% rekan-rekan ini ya, bahkan kami pantau absennya ada yang sudah datang jam 5, ada yang sudah datang setengah 5, ada yang setengah 5 sudah sholat subuh OTW dari rumah berangkat. Kami acungi jempol, Pak. Ya, kami ucapkan terima kasih. Itu adalah bukti komitmen bahwa rekan-rekan PKPLK tidak ada yang datang terlambat. Ya, kami minta tolong itu selalu konsisten dipertahankan. Jangan sampai justru nanti ada PKPLK kita yang datang ke unit kerja ikut jamnya jam masuk mantri. Ya, atau jam masuk teller jam 7 baru datang. Ya, oh ingat Pak, ingat posisi kita ini adalah petugas kebersihan. Ya, jadi 1 jam sebelum atau 30 menit sebelum jam kantor masuk, kita sudah harus berada di lokasi. Kita udah harus sibuk bersih-bersih ya. Nah, jadi kami tidak mau lagi ada laporan dari K-Unit, dari supervisor, dari Bapak Ibu SPO terkait aduan dan pelaporan PKPLK sering datang siang. Ya, itu pasti akan kami tindak lanjuti. Ya, pasti akan kami proses, Pak. Prosesnya apa? Kami keluarkan surat teguran, peringatan SP1 sampai 3. Kalau ini terus dibiarkan sampai ke SP3 tetap seperti itu ya sudah. Artinya mohon maaf, mohon izin kami akan cari pengganti petugas kebersihan yang lain. Ya, jadi kalau memang kita masih serius bekerja di sini, harapan kami rekan-rekan PKPK stop, jangan sampai terlambat masuk kerja. Itu Pak yang perlu kami ingatkan. Kemudian yang kedua, menyambut pelanggan 5S tadi ya. Senyum, salam sapa, sopan santun. Baik yang sudah kenal, sebutkan namanya. Selamat pagi Pak Budi. Selamat datang di BRI, tidak masalah. Boleh tidak PKPLK nyambut seperti itu? Boleh-boleh saja Pak. Ya, tidak ada larangan. Tidak harus Pak Sapam ya yang dituntut ramah. Kita petugas bersihan pun sama Pak. Ya, sama. Kita semua dituntut tetap 5S harus dijalankan. Ya, kemudian mengikuti pelatihan baik secara offline ataupun online, soft skill maupun hard skill, ya, dan lain-lain sebagainya serta penggunaan alat dan mesin. Share tips harian antar tim untuk peningkatan pengetahuan, kualitas, efektivitas kerja dan efisiensi. Ya, jadi ya kami sangat menyayangkan juga kalau rekan-rekan kami undang secara langsung di cabang, ternyata tidak ikut pembinaan. Secara online melalui Zoom juga tidak ikut. Yang diadakan kantor pusat sudah tidak ikut. Aduh, kami bingung Pak. Ini sebenarnya masih serius bekerja atau tidak tahu ya. Nah, jadi ya jangan sampai hal itu terus dilakukan Bapak-bapak semua sering tidak ikut pembinaan. Ya, kami khawatir informasi yang rekan-rekan peroleh pun juga itu sangat sedikit dan terbatas pastinya tidak update nanti. Ya, pasti suatu saat akan jadi temuan. Ya, itu. Selanjutnya integritas. Ya. Nah, integritas di sini adalah kaitannya adalah kejujuran, Pak ya.
Nah, ini yang paling mudah adalah misal ya terkait ya rekan-rekan kan terkadang diminta buat beli makanan misalnya. Pak, tolong dong. Ini kan jam istirahat siang. Tolong Pak belikan makan. Ya makan siang misalnya kan belikan. Ya. Ini terkait uang pengembalian ya. Tolong ya, Bapak-bapak minta tolong. Jangan sampai terbesit dalam niatnya. Waduh, enak nih. Ya, belikan makanan ini. Pasti kembaliannya buat saya ini. Ya kan? Tolong jangan sampai berpikiran seperti itu. Ya, kembalikan ya kembaliannya. Kalau misalnya beli nasi Padang dikasih uang 50.000, harga nasi Padang 25, ya kembalikan Pak. Ini Pak nasinya, ini kembaliannya Pak. Uangnya sekian misalnya gitu. Udah, ya jangan sampai terbesit nak nyari loka. Wah, ini loka seseran. Ya, oke, sekali dua kali dikasih ya. Ternyata berterusan ya, nak minta terus dan lain sebagainya. Nah, itu sudah masuk kategorinya kejujurannya tadi, Pak. Niatnya udah beda. Ya, apalagi di Solo belanja dikasih nota, nota di markup ya. Nah, itu jangan sampai, Pak ya. Ini perlu kami sampaikan, perlu kami tegaskan. Tolong Pak kita bersama jaga nama baik PKSS, jaga nama baik kita masing-masing. Salah satu caranya adalah kedepankan kejujuran. Ya Pak ya, kedepankan dengan kejujuran. Ya udah apa adanya. Ini kembaliannya Pak. Pak tolong nanti ya belikan ini flash disk di MDP ini uangnya Pak sekian. Nanti tolong Pak ya minta nota. Ya sudah Pak, kita ikuti ini Pak. Pak flash disk yang butuhkan tadi. Kemudian ini Pak notanya. Sian-sian. Jangan sampai ada niat yang lain. Ya, itu. Kemudian yang kedua, attitude menjaga perilaku sopan serta hindari bergosip, berdebat atau menggunakan ponsel berlebihan. Ya, nah kami juga tidak akan mentolerir kalau rekan-rekan ternyata kami mendapatkan komplain dari supervisor ya kemudian dari K-Unit, Bapak Ibu SPO, ternyata temuan di lapangan PKPLK kita Pramubakti kita lebih banyak asik bermain game ya. Mobile Legend lagi jam dinas nih. Mana Pak Budi ya kan? Pak, silakan Pak cek. Pak Budi ada di atas. Pas kami cek bocok, ternyata lagi main game. Wais, tolong Pak, stop. Itu waktunya kerja. Ya Pak ya, tolong. Jangan sampai nanti temuan itu justru yang menemukan pihak ONS. Ya, ya, atau Bapak Ibu SPO langsung pada saat kunjungan, kuning kerja. Udah Pak, kami tinggal mengikuti saja nanti permintaan usernya. Kalau usernya minta, Pak, tolong ini kami minta PKPLK-nya dievaluasi, pindahkan Pak, uker jauh. Siap, kami akan laksanakan. Kami tidak akan bisa menolak, Pak. Kalau itu inginnya pihak manajemen BRI. Tapi kalau inginnya manajemen BRI, Pak, tolong Pak, diganti Pak ya. Kami tidak mau lagi Pak lihat ini karena udah berulang kali Pak. Kami tegur, kami nasihati, kami menyerahkan ke PKSS Pak. Ya sudah, kalau memang itu permintaan user, pasti ya. Kami selaku penyedia jasa, vendornya PKSS, ya kami tidak mau user kita komplain sampai sepatal seperti itu, Pak. Ya, pasti akan kami berusaha ikuti permintaan user. Nah, jadi intinya minta tolong kepada rekan-rekan, tolong hindari temuan yang seperti saya contohkan tadi, Pak. Waktunya istirahat, ya saya yakin Bapak-bapak gunakanlah istirahat sebaik-baiknya, sholat, makan, ya sudah selesai. Oke, lanjut lagi kebersihan dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai justru kita ini PKPLK petugas kebersihan selalu dicap ini
banyak santainya, ya kasar itu kan banyak santainya ya. Ya, nah itu jangan juga Pak. Ya, jadi saya yakin hal yang harus kita bersihkan tuh banyak. Bersihkan kaca, bersihkan lantai, bersihkan area dapur, bersihkan galeri ATM. Ya, banyak tugas rekan-rekan tuh saya tahu banyak, Pak. Jadi sebenarnya kalau user menganggap rekan-rekan tuh banyak santainya, kami juga perlu evaluasi. Kenapa sampai user menyatakan PKPLK kita nih banyak santainya? Pasti kami akan cek, baik itu dari CCTV. Oh, wajar dianggap santai. Ternyata selama ini pekerjaan-pekerjaan tugas kebersihannya sesuai dengan aplikasi Prima Super App itu, Prima Clean and Care tidak pernah dilaksanakan. Oh, wajar. Pasti kami akan evaluasi, pasti kami akan ganti, ya. Jadi tolong hindari itu, Pak ya. Sekali lagi, tolong sayangi pekerjaan kita, Pak. Ya, karena banyak di luar sana ingin bekerja, apalagi ingin menggantikan posisi kita itu banyak, Pak. Jadi sekali lagi saya mengingatkan buat Bapak-bapak semua, sekali lagi tolong kita bertanggung jawab, kita sayangi pekerjaan kita. Itu ya, Pak ya. Kemudian terakhir ini terkait responsif ya, pelayanan prima. Nah, maksudnya di sini adalah cepat tanggap ketika ada perintah pekerjaan, ya, atau ketika ada request dari user. Misal, saya sering menemukan, ya, contoh misalnya supervisor. Supervisor, saya yakin sebelum layanan dia pasti akan cek kondisi banking hall. Ternyata di meja tulis teller masih banyak debu, Pak. Ya, pasti supervisor itu akan cek, Pak. Wow, ini belum dilap. Ya, karena kan jangan jangan tersinggung ya kalau kalau supervisornya selalu menginstruksikan ya, padahal sebenarnya itu tidak perlu diinstruksikan. Harusnya rekan-rekan udah tahu bahwasanya meja kebersihan di area banking hall harusnya clear ya, jangan sampai jadi temuan dalam artian masih banyak debu ya, kemudian pot bunga yang tidak pernah disiram misalnya kan, kemudian lantai dipel tapi tidak bersih ya. Nah, jangan sampai ya, wajar kalau supervisornya marah ya, resiko temuan ya jelas pasti akan jadi resikonya supervisor juga. Nah, maka dari itu jangan sampai ya kita merugikan juga pihak user. Jadi minta tolong sekali lagi, usahakanlah Pak kebersihan itu dilakukan secara berulang dan maksimal. Ya, Pak, saya ini Pak, gedung kami kan banyak Pak, 3 lantai. Ya Pak ya, saya biasanya Pak kalau untuk lantai 1 saya membersihkannya pada saat saya datang subuh, lantai 2 dan lantai 3 malamnya Pak, sebelum saya pulang saya udah rapikan, saya udah bersihkan. Ya, karena kalau sehari itu saya harus membersihkan semua tidak cukup waktunya Pak. Jadi saya melakukan manajemennya seperti itu. Ya tidak masalah. Ya, kalau memang itu benar-benar dilaksanakan. Tapi jangan hanya sekedar ya penyampaiannya bagus, tetapi real kenyataan di lapangannya enggak ya. Ternyata yang selalu dibersihkan ya lantai 1 saja, lantai 2, 3, apalagi area gudang tidak pernah tersentuh sama sekali. Makanya itu Pak sering banyak ketika manajemen BRI datang, Bapak Ibu Amol misalnya, Bapak Ibu SPO ke unit kerja, sering yang jadi temuan tuh area Brimen sama gudang. Karena inilah memang titik kelemahan kita, petugas kebersihan, area-area ini sering terlewat. Lantai 2 kadang tangganya masih banyak debu, kaca-kacanya debu, bisa digambar Pak. Pak Angga bayangkan Pak, saya bisa gambar orang Pak itu di kaca. Debunya banyak sekali Pak.
Ya, nah, kalau user sudah menyampaikan seperti itu, Pak, kami tidak bisa mau beralasan apa lagi. Ya, Pak ya. Jadi sekali lagi tolong nih, sebelum rekan-rekan dievaluasi, sebelum rekan-rekan akhirnya ada ambil langkah-langkah ya dimutasikan ke Uker jauh atau ya udah deh cukup untuk Pak Budi udahlah cukup sampai Desember ini aja lah nanti Januari dan seterusnya tolong ya PKSS kita cari PKPLK yang lain aja Pak. Selesai habis kontrak ini udahlah cukup aja lah Pak Budi. Kami udah capek, udah lelah mengarahkan. Nah, jangan sampai user-user kita seperti itu Pak penilaian kita. Jadi tolong sekali lagi, tolong jaga dengan baik pekerjaannya. Kalau rekan-rekan rajin di unit kerja itu Pak, tidak rugi, tidak. Lah. Bukan kita nyari rai ya. Oh, nyari rai dalam artian ya tanggullah bersih dilap lagi terus ya. Ya, enggak, bukan itu maksudnya. Itu adalah bentuk cara rekan-rekan melakukan kebersihan berulang. Niatnya bukan ingin cari muka, bukan. Ya, tapi memang ya ini rutin ya supaya maksimal. Bahkan ini Pak ya, ini perlu saya sampaikan. Pernah user yang kami tanyakan, Bapak Ibu, ya kan, gimana Pak Bu kinerja petugas kebersihan kami? Pak, saya minta jangan ada mutasi ya. Loh, kenapa Bu? Iya Pak, saya senang sekali dengan kinerjanya. Dia orang kerja bersih-bersih, tidak pernah berhenti. Saya suruh istirahat pun ada-ada aja yang dia kerjakan. Misalnya kan. Nah itu kami pun senang Pak, penilaian positif dari user ya. Ya, siap Bu, baik Bu, tidak akan kita mutasi Bu. Ya Pak, saya minta tetap pertahankan di sini karena kalau dimutasikan uker lain, wah nanti kami sulit cari cari penggantinya Pak. Ya, kami cukup terbantu dengan PKPLK ini. Misal anggaplah kata namanya Pak Agus lah. Saya suka Pak dengan Pak Agus, kinerjanya bagus. Nah, maksud kami Pak, yuk kita berlomba-lomba. Ya ciptakan penilaian yang positif user dengan kinerja rekan-rekan. Kalau rekan-rekan bagus Pak, ya user senang, saya yakin ya pasti akan direkomendasikan lanjut terus. Tapi kalau banyak catatan buruk, catatan Pak, ini PKPLK sering hilang Pak. Dia itu adanya jam 8. Jam 10 ngilang. Jam 2 baru ada lagi, Pak. Nah, ini sudah ada contoh, Pak ya. Out, ya. Tidak kita perpanjang, ya. Setelah dari situ, baru dia menyesal. Pak, tolong Pak, saya masih butuh kerja. Anak istri saya, Pak, dan sebagainya. Ya, kami sebenarnya ingin bantu, Pak. Tapi mau gimana lagi? Pihak BRI udah tidak mau pakai. Ya, jadi mohon maaf. Ya, nah, jangan sampai seperti itu, Pak ya. Jangan sampai seperti itu. Ini untuk kebaikan rekan-rekan. Sekali lagi, kami berharap rekan-rekan itu penilaian baik dengan user. Itu Pak ya. Kemudian memberikan pelayanan sesuai SOP, ya. Mengutamakan keselamatan kerja. Ketiga, komunikasi, menjaga etika kata-kata yang mudah dipahami dan tidak kasar atau terburu-buru. Seperti mengucapkan permisi, mohon maaf, terima kasih, serta saat menerima komplain agar tetap tenang, dengarkan, catat komplain yang disampaikan dan jangan memotong pembicaraan apalagi membela diri yang tidak Pak, Bapak tidak tahu gawean aku ini banyak Pak ini padahal maksud dan tujuan nasihat kita ini kan baik. Catat dulu misalnya, Pak kaca kamu tuh bagian atasnya jamur, kok tidak pernah dibersihkan, kok ini ya dikasih kritik marah tidak senang ya langsung wah, langsung nandoi ya kok Pak ya wah, langsung ngancam dan sebagainya padahal tujuan dan niat baik kami adalah untuk siapa ya untuk rekan-rekan kalau ini kerjanya bagus rapi kami orang yang pertama kali bangga dengan rekan-rekan
Ya Pak ya, kami orang yang pertama kali akan selalu support rekan-rekan dalam artian ya ini harus terus perpanjang kontraknya. Kenapa? Dia bagus. Tapi kalau banyak catatannya, ini banyak laporan komplain, ya udah Pak. Ya itu ya. Kemudian memastikan hasil akhir sesuai mutu, ya quality check, melakukan pengecekan secara visual, aroma, berapa dan menyeluruh di area kerja. Nah ini juga penting. Rekan-rekan minta tolong pada saat ngepel Pak ya, ini ngepel nih. Saya yakin rekan-rekan ngepel itu sudah pakai cairan Wipol lah atau misalnya atau cairan pembersih lantai lah ya, cairan pembersih lantai. Tapi Pak ingat, lihat dulu kain pel kita ini sebelumnya apakah sudah kita rutin bersihkan atau jangan-jangan kain pel kita ini lah 3 4 hari tidak pernah dibersihkan. Jadi rasanya ketika rekan-rekan pakai 3 4 hari tidak pernah dibersihkan, saya yakin Pak hasil pelnya itu tidak akan bersih, kemudian bau anyir, bau amis. Ya rekan-rekan mungkin Aida Pak, dati Pak, bau Pak. Ya kan kita yang menilai langsung lihat kan, dikasih masukan menolak ya. Nah itu harus ya jangan sampai terjadi Pak. Artinya kain pel begitu selesai kita pakai, ya memang seharusnya itu dibersihkan rekan-rekan. Sebelum disimpan di gudang, sebelum dijemur misalnya kan, rekan-rekan sikat, bersihkan supaya apa? Ketika nanti digunakan lagi, hasil yang rekan-rekan lakukan itu maksimal bersih, ya, dan tidak meninggalkan bau. Itu, ya. Kemudian sama halnya dengan kaca. Kaca juga, walaupun rekan-rekan beralasan, Pak, kami setiap hari lap kaca ini, Pak. Ya, tapi rekan-rekan lupa. Unit kerja kita ini setiap hari keluar masuk nasabah. Jadi bercap sidik jari itu di pintu banyak. Wah, ada sidik jari budak kecil, ya, ya macam-macam lah. Ada yang bekas makan es anak-anak ya, polet, kacau. Di galeri ATM juga banyak bekas noda sidik-sidik jari. Nah, itu kan secara estetika tidak enak dipandang, Pak. Harusnya kita kalau memang komitmen bersihkan setiap waktu, itu juga diperhatikan, Pak. Oh, ini banyak nih. Oh, banyak nasabah hari ini ya. Oh, berarti kaca harus kubersihkan terus nih. Lap kacanya ya. Jangan sampai ada noda bekas keringat atau bekas sidik jari dan sebagainya. Ya, itu harusnya cara perawatan yang baik, Pak. Ya. Jadi ketika siapapun mau kunjungan, rekan-rekan tidak khawatir temuan ya, karena memang benar-benar dilakukan pembersihan rutin. Tuh Pak ya. Kemudian dokumentasi pelaporan pagi dan sore serta dokumentasi pendukung laporan untuk mengurangi komplain. Nah, ini juga rekan-rekan. Ya, jadi laporan kebersihan baik yang rekan-rekan laporkan di Prima Clean and Care ataupun di WA Group itu sebenarnya adalah bukti kami ketika user komplain, Pak, PKPLK nih santai nih, Anda ada gawe. Oh, kalau rekan-rekan aktif melaporkan laporan grup, kami akan laporkan. Izin Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya PKPLK kami ini punya aplikasi kebersihan. Kami pasti akan membela ya. Ini Bu laporan yang dia kerjakan setiap hari. Kemudian ini Bu yang dia lakukan setiap hari. Sudah sesuai SOP Bu, banyak kami bisa melakukan pembelaan. Tapi kalau rekan-rekan tidak pernah laporan, di aplikasi tidak pernah, di WA grup tidak pernah, kami instruksikan WA tidak pernah dibaca. Apa dia ini? Anggap angin lalu ya. Ya, jangan salahkan kami, Pak. Kalau penilaian user, kami tidak bisa membela. Tidak ada bukti. Bukti kerja tidak ada. Ya, tapi kalau rekan-rekan buat semua laporannya di grup yang ada juga, oke. Kami akan paparkan ini, Pak.
bahwasanya ini kerjanya PKPLK ini ada semua terdokumentasi. Itu ya rekan-rekan ya pentingnya laporan tadi. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai di sini. Rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Ya, Pak, Bang. Coba, ya, makasih oke. infonya, Pak. Ya, Cukup. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Izin Pak rekan-rekan. bertanya Pak. Iya, boleh mau bertanya? Mm-mm. Ya, ya, soalnya nanti setelah ini, Pak, izin Pak bertanya Pak. iya, silakan. Mm-mm. Mana Pak? Pak Darwan ya. Pak Angga. Ya, lanjut lanjut Pak. Silakan. Halo. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Langsung saja. Izin bertanya Pak dan mau menyampaikan terkait kendala dan masalah laporan kebersihan di Pak, APK halo. Iya, Prima iya, iya. Clean and Care yang saya alami Pak. Ya, Halo Pak. siap. Ya, halo. Ya, lanjut lanjut. Ya, jadi yang pertama itu Pak, kendala di foto selfie petugas Pak. Oh, Ketika kendala. disubmit, Mm-mm, mm-mm, ya ketika disubmit itu loadingnya lama Pak, mm-mm. terus gagal. Nah, Ya, diulangi lagi, tetap masih sama Pak, gagal lagi. Padahal sinyal ada, kuota ada Pak. ya. Mm-mm, Terus yang kedua Pak, laporan saya di APK Prima Clean and Care itu sering kedobel 2 kali Pak. Kedobel sendiri gitu Pak. ya. Mm-mm, Misalnya pagi saya laporan area backing hall 1 kali. ya. Kemudian sorenya saya laporan lagi dan saya belum merasa foto-foto laporan area backing hall, tetapi di submit hari ini sudah pas 20 pagi dan sore. Mm-mm, Itu sering terjadi Pak di aplikasi saya Pak ya. Nggak ya. tahu kalau yang lainnya. Mm-mm, Mm. mm-mm. Dan Siap, siap. pernah saya cek Pak, ternyata di pagi harinya itu kedobel 2 kali, padahal saya cuma 1 kali laporannya kan Oh, di pagi ya. hari itu. Mm-mm, mm-mm, Jadi saya kalau lihat sudah 20 pas itu sudah kan selesai berarti Pak ya. mm-mm, mm-mm. Ya. Jadi yang sering itu kedobel itu Pak, sama loadingnya itu apa, selfie petugas itu nah Pak yang terakhir itu sering Heeh. lama nih itu Pak, itu terkendala di situ Oh, juga. ya siap. Terlepas dari itu semua Pak, laporan di APK Prima and Clear itu, jadi saya cuma laporan kebersihan lewat WA grup saja Pak. Hmm. Mm-mm. Ya, Oke, ya mungkin itu Pak kendala yang saya alami saja Pak. Sekian, terima siap. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Oji ya dari unit Muara Bliti. Ya, baik. Ya, Ya Pak, ya. siapa? Paling gini aja Pak Oji ya. Jadi selanjutnya, kalaupun nanti ada kendala seperti itu, boleh Pak nanti diskusikan ya. Dan saya boleh ya nanti tolong kirimkan salah satu bentuk kendalanya nanti kami coba bantu ya. Follow up ke pihak IT Pak ya nanti macam-macam. ya, ya pihak IT nanti yang akan memperbaiki apakah mungkin karena ya faktor penyimpanan datanya udah penuh misalnya kan, atau bagaimana misalnya kan. Intinya ke depan tolong kalau memang ada kendala lagi seperti itu Pak Uji, ya laporan tipe-tipe terdouble dan sebagainya, kami tolong diinfokan Pak ya, kami tolong diinfokan Pak ya. Itu. Siapa? Terus Siapa? yang untuk inisiatifnya tadi sehingga buat laporan di WA itu bagus, Pak. Ya, itu sebagai ya cover ya dalam artian ya data backup lah dalam artian ini bukti bahwasanya Pak Oji hari ini udah laporan kebersihan, udah melaksanakan kebersihan. Bagus itu, Pak. Ya, jadi Siapa? karena Terima kasih Pak. aplikasinya kegangguan, rekan-rekan juga tetap mengirim di WA. Harusnya baik itu di aplikasi dan WA grup tetap harus kirim ya sehingga ya ndak ada lagi celah mana buat menyalahkan Pak Uzi.
Ya karena memang kendalanya di aplikasi. Kemudian laporan di WA-nya ada, ya selamatlah Pak Uji. Ya, tidak bakal jadi temuan. Dan kami pastikan juga kendala itu pasti kami akan teruskan ke kantor pusat, minta perbaikan untuk Siap, Pak. maksimal aplikasi. Itu aja Pak Uji, ke depan laporkan Pak ke kita kalau ada kendala seperti itu lagi. Terima kasih Pak Siap, Uji Pak. ya. Siap, Pak. Ya, siap. Ya, Pak. Ya, baik. Pak, Rekan bertanya. rekan-rekan ada lagi? Pak, izin Pak bertanya Pak. Ya, Pak, ini terakhir ya. Oke, silakan Pak dari Mentok ya. Ya, Oh silakan. gitu. Waris. Pak, menit mentak nih Pak. Ya, silakan. Agak ke Super Prima nih Pak yang tadi habis diperbaiki Oh, tadi Pak. ya, Misal kendala boleh. nomor HP Pak, bisa reset Pak? Oh, riset nomor HP. Ya. Iya, Kenapa? soalnya Mm-mm, dia mm-mm, ke mm. ke nomor HP yang lama itu Pak, kode OTP itu Mm. Pak. Jadi susah juga aku kan, yang lama tuh nggak Ya, dipakai lagi Pak. benar. Nah, solusinya gini, Pak. Nanti ini atas nama siapa, Pak? Otong Sardi Pak. Oh, Pak Otong tadi. Pak Otong saya sudah konfirmasi ya Ini. dengan IT tadi. Nanti kalau sudah bisa Heeh. login ya, tadi kan udah kita laporkan tuh ke grup Prima Super App kantor pusat. Dia bilang dari IT-nya silakan login karena passwordnya udah direset, udah bisa join dengan pegawai PKSS. Nanti ketika mau rubah nomor HP, catatannya harus login dulu. Sudah login. Kalau nanti ternyata tidak bisa juga mengubah nomor HP, kirim lagi Pak ke saya. Nanti Kak, saya bantu teruskan ke grup IT ya. Itu. Memang banyak kendala memang. Sejauh ini banyak kendala. Salah satunya ya mungkin ya di sistem nomor handphone kita nomor lama. Kemudian nomor lama ini kan Pak. kita tidak gunakan sudah pakai nomor yang baru ya. Tapi tidak apa-apa Pak. Sampaikan saja Japri WA saya nanti saya bantu teruskan Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, makasih informasinya Pak Otong ya. Siap. Assalamualaikum. Rekan-rekan yang lain ya, Waalaikumsalam. Ada kendala masalah aplikasi ini? Cukup, Cep. Tidak ada kendala ya? Ya, ya harapan kami aplikasi ini minta tolong rekan-rekan semuanya menggunakan shift reguler. Ya, nih shift reguler jam 7 sampai jam 15, jam 17. Walaupun kenyataannya kita datang jam 5, kemudian pulangnya jam 6 atau jam 7 enggak apa-apa. Yang penting pilihlah shift reguler untuk absen setiap hari. Ya rekan-rekan ya. Jadi PKPLK baik Palembang Jambi ya sesuaikan jadwal shiftnya, pilih sesuai jamnya, kemudian absen ya. Jangan ndak absen Pak. Sayang aplikasi sudah bisa login tapi tidak bisa digunakan. Syukur-syukur rekan-rekan bisa cek slip gaji ya dan lain sebagainya. Banyak fitur-fitur yang ada di sini ya. Itu. Cukup sekian ya ini. Oke. Oke ya. Selanjutnya Bapak Satria mohon izin Pak Satria ya. Nah, nanti selanjutnya ada penyampaian materi dari Pak Satria ini terkait stock of name ya, pengadaan chemical ya, bahan chemical dan peralatan. Mohon izin Pak Satria, waktu dan tempat kami silakan Pak. Ntar ya, saya hubungi dulu.
Ya, baik. Pada Pak Satria, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Hmm. Izin Pak Satria, nanti Bapak sudah bisa share screen, Pak, kalau memang ada materi yang ingin ditampilkan, Pak. Mm-mm. orang tua mertua ada 1%. Termasuk kalau ada anak 4, 5, 6. Karena Screen saya sudah terlihat, Pak. Siap, sudah, Bapak. Mm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Bapak semuanya, perkenalkan saya Satria Anggara dari PKSS Palembang. Tadi saya minta sesi dengan Pak Angga terkait Zoom PKPLK sore hari ini. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Pak ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak CO itu terkait materi terbaru. Jadi ada panduan terbaru yang harus kita laksanakan bersama. Nah, ini yang saya sampaikan adalah terkait stock of name. Nah, jadi kemarin sudah di-share oleh Pak CO di grup PKPLK terkait list laporan stock of name, dan Bapak-Bapak sekalian pun sudah melakukan pengisian. Kemarin saya lihat ada beberapa. Nah, saya akan menyampaikan kembali terkait stock of name ini, seperti apa tata cara pengisiannya, dan proses pengumpulannya nanti seperti apa. Jadi, saya mau konfirmasi dulu ke salah satu atau beberapa bapak-bapak untuk terakhir pengiriman kemarin di bulan Juni atau Juli, betul Pak? Iya, betul sih. Betul, sekitar bulan itu Pak ya. Nah, jadi yang Betul. bapak-bapak, betul Pak ya, di bulan sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, itu yang sudah Bapak-Bapak terima, saya rasa beberapa itemnya itu ada yang sudah benaran habis, terutama yang barang pakai itu kayak tisu dan sejenisnya itu cepat habis, dan ada beberapa bahkan memang stoknya masih banyak, bahkan menjadi bertumpuk di unit kerja. Nah, yang perlu dilakukan adalah barang yang diberikan tersebut merupakan barang pemberian Mei dan Juni sampai Juni, periode Mei Juni. Nah, saya minta bantuan Bapak-bapak nanti untuk stock of name itu diisi di kolom ini, belum ada ya, belum Mei Juni belum ada. Rekan-rekan nanti tolong diperhatikan betul. Kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakan ya, supaya clear rekan tahu. Ya, Pak. Tisu apakah masih ada yang punya stoknya?
tisu atau sudah pada habis? Atau bahkan ada yang beli sendiri? Demang masih ready, Pak. Masih aman, Pak ya? Sudah mau habis. Sudah mau habis. Mau habis, Pak. Oke, Habis. nanti dibikin aja di stoknya ya, berapa sisanya. Unit Untuk seberang pemakaian dan ulu sisanya. Aripai habis Pak. Habis. Ya. Itu nanti Pak ya. Oke. Rifai habis. Unit seberang ulu. Udah tuh. Buan ambil aja dulu stok di atas. Buat tapi buat tanda terima aja. Tisu aja, tapi yang habis tisu aja. Kalau yang lain nggak bisa. Assalamualaikum, Pak. Mulai habis. Assalamualaikum. Baik, semua ready, Pak. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Gimana, Pak? Sumber hidup, Pak. Buat cuci piring itu, Pak. Kalau Sumber bisa hidup, Pak. kenapa, Pak? Lemon sama apa sunlight, Pak. Sunlight. Ya. Sunlightnya kenapa, Iya. Pak? Habis atau busanya kurang banyak, Pak, yang dikasih kemarin, Pak? Selama ini nggak ada, Pak, sunlight, Pak. Yang ada bubuk itu, Pak. Oh iya, yang bubuk itu kurang itu Itu kurang. buat Ya. minyak itu, kan. Tapi Kalau Nggak apa-apa lagi. yang sabun cuci piring itu jangan serbuk Pak. Serbuk itu kadang pada saat kita cuci piring itu masih ada pleknya Pak. Tapi kalau sejenis cairan itu enak Pak. Oke Pak, itu aja Pak infonya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Pak, mungkin sambil nunggu saya share datanya. Tadi terkait sabun cuci piring yang kurang berbusa. Terus ada lagi nggak Pak peralatannya yang misalkan kurang bersih atau kurang wangi atau malah sampai beraroma tidak sedap Pak? Izin Pak bertanya Ya, Pak. silakan Pak. Ini yang di laporan stock of name ini kan di tempat kami kan banyak nggak ada nih Pak. Yang pertama itu ini Mama Lena kan nggak ada. Terus yang kedua refill pewangi ruangan nggak ada. Banyak yang nggak ada di sini Pak. Apa memang sesuai dari ukur masing-masing Pak ya? Betul Pak, ini untuk stock of name sambil kita cek bersama Pak ya. Kita kan pemberian barang Mei dan Juni kemarin. Nah di sini ada di listnya bulan Mei itu mulai dari spons hijau dapatnya dua item nih, dua benda. Warna hijaunya dapat semua kemarin ya. Ya, terus kayak ini nggak ada Pak. Rondap nggak ada. Nah, ini yang ada di list dan yang memang kita ajukan Pak. Chemicalnya ada deterjen ini bulan Mei itu 1, bubuk vim 1, hand soapnya yang 4 liter 1, floor cleanernya 1, kemudian glass cleaner 1, pembersih kacanya 1, kemudian tisu WC-nya 3, tisu gulungnya 3, tisu wajahnya 3, tisu toiletnya 20. Oh, tadi tisu tangan yang 3. Nah, itu aja yang diberikan di bulan Mei. Nah, ini nanti akan kita berikan ulang Pak, biar lebih mempermudah pengisiannya. Jadi stock of name ini yang kami berikan di SO. SO ini kan yang kami berikan nih. Nah, nanti dicek satu-satu misalkan tapasnya ini. Pemakaiannya berapa? Pemakaian memang dipakai 2, berarti diisi 2 di sini. Diisi angka 2. Nah. Dua. Untuk yang tapas ini 1 spons 1 tapas infonya yang diberikan. Jadi misalkan nih anggaplah dapat 1 tapas sama 1 spons, berarti pemakaiannya memang dipakai 2 atau ada 1 dipakai misalkan 1 menjadi stok. Kita anggap aja dipakai kedua-duanya, otomatis stok akhirnya diisi 0. Habis sisa akhirnya 0. Itu ya. Sama juga dengan Juni. Juni misalkan pemakaiannya juga 2, sisa akhirnya berarti 0. Nah, kemudian untuk deterjen di bulan Mei dapat 800 gram, pemakaiannya 1, dipakai semua tuh, berarti sisa akhirnya juga 0. Sama bulan Juni juga 1, sisanya 0. Nah, kemudian untuk bubuk vim
Seandainya bubuk filmnya tidak dipakai, isi 0 di sini. Sisa akhirnya diisi 1, berarti kan masih ada sisanya. Sama di sini juga, misalkan tidak terpakai juga, berarti sisanya 1. Sisa akhirnya SA. Nah, kemudian sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan ternyata di Mei terpakai semua, sisa akhirnya 0. Di Juni terpakai semua, sisanya 0. Terpakai semua ini memang galonnya terbuka, Pak ya. Dibuka gitu, walaupun tidak habis ya kita anggap itu dipakai dan sisanya 0. Nah, kalaupun dia memang tidak dipakai, misalkan di Juni memang nggak dibuka sama sekali, pemakaiannya berarti kosong, sisanya 1. Nah, untuk floor cleaner sama juga kalau memang dipakai, dibuka dalam kondisi terbuka berarti isi 1, sisa akhirnya 0. Di sini juga kalau memang dipakai 1, sisa akhirnya 0. Glass cleaner juga 1, 0. Ini sesuai kondisi ukur masing-masing Pak ya, yang saya cantumkan di sini hanya sebagai contoh saja. Nah, karbol didapatkan hanya di bulan Juni, pemakaiannya misalkan sampai dengan bulan Agustus kemarin memang sudah terpakai, sudah dibuka, sisanya 0 habis. Nah, ini misalkan tisu, ada tadi beberapa bilang masih ada stok, misalkan dipakai cuma 2, di sini sisa 1, sisa akhirnya. Di sini dipakai juga misalkan cuma 2, sisa 1. Ini kondisi real sekarang yang sampai dengan Agustus kemarin, Pak ya. Kalau memang sudah habis dicantumkan berarti pemakaiannya sama dengan stok of name-nya. Ini misalkan dipakai semua 3, sisanya nggak ada. Ini 3, sisanya nggak ada. Nah, tisu toilet misalkan yang dipakai hanya 15, masih sisa akhirnya 5. Ini juga dipakai misalkan 10, sisanya 10 gitu. Nah, kemudian sarung tangan ini karena memang dipakai, kalau memang dipakai diisi 1, kalau tidak dipakai itu tidak digunakan, berarti diisi 0, sisa akhirnya 1. Itu untuk item-item yang diberikan di bulan Mei dan Juni. Jadi nanti minta bantuan diisi seperti ini kurang lebih sesuai dengan real kondisi di lapangan. Setelah itu nanti Bapak-Bapak kirimkan ke RO-nya masing-masing Pak ya, dikirimkan, difoto atau di-scan jadikan PDF, kirimkan ke RO-nya. Itu. Nah, ini jadi dasar kami nanti untuk laporan kondisi barang yang terakhir kami berikan. Selain form checklist ini ya, form stock of name, kami juga nanti minta bantuan Bapak-Bapak mengirimkan foto kondisi gudang. Kondisi gudangnya seperti apa nanti. Nah, anggaplah nanti kita ngisinya semua ini terpakai semua, Pak. Jadi sisa akhirnya 0 semua. Nah, berarti otomatis kan asumsinya, walaupun ada sisa-sisa barang yang terbuka, misalkan dalam 1 galon yang 4 liter masih ada sisa dikit, di asumsi kita karena sudah terpakai semua dan sisa akhirnya 0, yang kita foto ruangan tersebut adalah dalam kondisi kosong, bersih, nggak ada item apapun. Meskipun nanti ada tisu toilet, tisu lain-lainnya masih ada sisa, kita asumsikan sudah terpakai dan dalam kondisi kosong untuk gudangnya. Kalaupun memang ada, di stok akhirnya pun juga ada, ya nanti dicantumkan, difotokan. Tapi sebisa mungkin nanti ruangannya dikirim dalam kondisi bersih atau kosong. Karena asumsi kita semuanya sudah terpakai. Karena barang ini pengadaan Mei Juni. Nah, nanti untuk pengadaan selanjutnya kami berdasarkan laporan ini, Pak. Berdasarkan laporan yang Bapak kirimkan dari checklist ini dan foto ruangannya, nanti kami mengirimkan pengajuan untuk pengadaan baru. Jadi, item-item apa yang sekiranya memang butuh urgent, yang biasanya urgent itu tisu. Tisu-tisu yang cepat habis, tisu, hand soap, dan lain-lain yang memang sifatnya cepat habis dan memang urgent perlu pengadaan, nanti itu yang akan kami ajukan segera. Seperti itu, Pak ya. Jadi itu untuk pengisian form checklistnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak? Pak, sudah mengerti nih Pak, cara pengisiannya Pak. Ya. Cukup. Oh, Pak ya. Nah, begitu juga nanti untuk nanti kita kirim barang lagi nih Pak dari PKSS. Dari PKSS kirim barang kan hitungannya ini anggaplah asumsi sampai di bulan September ini atau Oktober. Nah, nanti itu adalah pengadaan diisi di kolom ditulis lagi Pak, nggak Mei Juni lagi. Nanti kami tulis di sini September. Karena kan Juli dan Agustus memang tidak ada pengiriman barang. Nanti September ini otomatis ketika diisi untuk di bulan Oktober. Nah, kami nanti di Oktober minta bantuan bapak-bapak lagi nih, isi Pak. Kemarin yang September misalkan ternyata itemnya beda, nggak sama dengan ini. Ternyata dapat sapu misalkan.
Dapat sapu di bulan September, misalkan sapu jarang sih biasanya. Misalkan dapat karbol juga udah. Nah, anggap dapat Megon. piksel 3. Dapat piksel 3 di bulan September. Nah, pemakaian efektifnya berapa kemarin di bulan September? Misalkan dipakai cuma 2, sisa akhir 1. Bisa jadi item-itemnya tidak sama dengan yang diberikan di Mei Juni. Tuh. Pak ya, nanti untuk pengisiannya seperti itu kurang lebih. Nanti untuk mempermudah yang form Mei dan Juni ini kami kirimkan ke Bapak. Bapak ngisinya bisa lewat komputer boleh Pak. Nanti Bapak isi kayak gini, terus Bapak ketik, setelah Bapak ketik Bapak print, atau yang dalam bentuk kosongan ini tadi, yang ada pengisian ini misalkan ya Bapak tulis manual juga nggak apa-apa. Nanti setelah itu Bapak kirimkan ke RO-nya masing-masing untuk stock of name dan juga foto-foto keadaan gudang penyimpanan barangnya, Pak. Tuh, ini nanti akan saya share melalui Danru, Pak ya, yang sudah kami isi, Pak. Ada kendala, Pak? Mungkin tambahan tadi sekalian, tadi kan ada yang terkait sabun cuci piring yang bentuk bubuk dirasa kurang maksimal, kurang bersih, ataupun menyisakan flek. Nah, kalau yang lainnya seperti apa, Pak? Kondisinya atau ada yang berbeda-beda? Sama Pak, betul itu Pak. Berarti sabun cuci piringnya, Pak ya? Sabun bubuk itu nggak efektif Pak. Nggak efektif ya, sabun cuci piringnya. Sama untuk pencuci lantai WC, Pak. Pencuci WC, toiletnya Pak, yang lantai atau untuk yang klosetnya Pak? Untuk klosetnya mulai dari lantainya juga, Pak. Selama ini kami dikirim cuma yang kemasan 5 liter itu, Pak. Cuma nggak ada efeknya itu, Pak. Misal nih, jadi sama sekali nggak berubah Pak. Maksudnya misalkan ada kerak-kerak yang memang membandel nggak bersih. Bisa, Pak. Oke, saya tampung Pak ya. Izin Pak. Ya, satu-satu. Coba dulu. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, misalnya stok akhir ini kan misalnya sudah kosong total Pak ya. Nah, jadi permintaannya ini misal itu dari PKSS sendiri yang mengirimnya atau inisiatif dari kami Pak. Misalkan contoh chemical untuk lantai habis semua seumpama kan ya Pak. Nah, seumpama saya mau minta 2 atau 3 atau gimana Pak sistemnya? Dari permintaan itu dari kami sendiri atau dari Bapak atau PKSS-nya yang mengirimkannya Pak? Begitu. Misalnya saya membutuhkan 3 galon seumpama Pak. Gimana kira-kira itu Pak? Untuk pengisian secara spesifiknya Pak. Oke Pak, untuk yang selanjutnya itu sebenarnya kita sudah ada ketentuan misalkan berapa barang yang akan dikirimkan ke setiap uker dan barang tersebut jumlahnya sama, padahal kita bisa jadi uker satu dan uker lain kebutuhannya beda-beda. Bisa jadi uker satu memang butuh cairan pembersih lantainya lebih banyak karena areanya lebih luas, sedangkan untuk pembersih kacanya lebih sedikit karena area kacanya sedikit. Sedangkan satu uker lainnya berbeda. Nah, tapi dalam realnya untuk pengadaan semua item yang kita serahkan kepada uker-uker itu jumlahnya sama Pak. Jadi pertama memang ada ketentuan dari PKSS. Dalam hal misalkan ada satu item barang yang di uker tersebut kelebihan, tapi ada satu item yang kekurangan, nah itu bisa disampaikan ke RO-nya, minta diganti, minta disubstitusi, misalkan disampaikan ke RO-nya, Mas, ini kayaknya kebanyakan deh untuk pengadaan ini, bisa disubstitusi, tapi sifatnya pengajuan Pak ya, penginformasian kami tidak langsung mengiyakan, tapi akan kami cek terlebih dahulu, akan kami konfirmasi, kalau memang seandainya bisa ditukar atau diganti, nanti biar nggak menumpuk satu barang tapi barang yang lain kekurangan bisa dikondisikan. Tapi kalau memang seandainya dari kami pun ataupun dari kantor pusat memang kondisinya tidak ada dan tidak bisa diganti ya mohon dikondisikan terlebih dahulu Pak. Gitu Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak. Siap, sama-sama Pak. Tanya Pak. Pengiriman Agustus memang nggak ada Pak ya? Iya Pak, untuk Agustus kemarin kita memang tidak memberikan item Pak. Jadi di Pak, Juli juga.
Juli ya, betul, Juli Agustus, karena terakhir kita tuh Mei Juni Pak kemarin. Jadi Juli Agustus memang tidak ada pengiriman item, walaupun ada beberapa ukar itu yang kemarin menginfokan ke RO-nya, RO pun menginfokan ke kita, ke cabang, ada yang kurang nih, misalkan terutama tisu yang kemarin tuh banyak yang habis. Jadi memang untuk Juli Agustus tidak ada, nanti di bulan September ini Pak yang akan kita kirimkan Pak. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Bertanya Pak. Silakan Pak. Pak, semacam pengharum ruangan tuh nggak ada Pak ya dari PKSS Pak? Pengharum ruangan kita enggak Pak, enggak memberikan. Biasanya uker itu ada yang kerjasama dengan vendor sendiri. Halo? Iya Pak. Putus Pak, ini Pak siapa tadi yang tanya nih? Pak Molpen dari Batumarta. ini, Tadi yang saya konfirmasi yang pengharum ruangan dulu Pak ya. Jadi pengharum ruangan sebenarnya di sini pun di checklist ini ada Pak, ada refill pewangi ruangan Matic. Kadang ada pengadaannya juga Pak, cuman beberapa ukur pun ada yang sudah melakukan kerjasama dengan vendor untuk pengharum ruangan. Jadi tidak untuk saat ini memang belum ada untuk pemberi pengharum ruangan. Tapi beberapa saat lalu memang belum pernah menerima sama sekali Pak. belum pernah Pak. Belum pernah sama sekali Pak ya? Belum pernah. Oke, ini nanti saya konfirmasi dulu Pak. Apakah di bulan tertentu per 6 bulan sekali atau per berapa bulan sekali atau memang tidak ada. Nanti saya konfirmasi dulu untuk pengharum ruangannya. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk kapur barus kamar mandi itu Pak, ada nggak Pak ya? Kapur barus, kita cek di sini Pak. Kamper bola. Kamper bola ini sebenarnya juga ada Pak. Kamper bola pingpong isi 5. Nah, ini nanti saya cek juga Pak ya. Belum pernah nerima sama sekali berarti Pak? Belum Pak. Belum pernah Pak ya. Dan dirasa perlu itu Pak ya. Iya Pak. Ada lagi Pak, mungkin sekiranya item apa yang dibutuhkan. Ini sifatnya kami data dulu Pak ya. Nanti kan kami konfirmasi apakah bisa Saya dipenuhi atau tidak. Suhartono dari Batu Raja Pak. Silakan Pak. Pak ini Pak kayak lobby daster ataupun sapu lantai itu Pak sudah rusak Pak ya. Itu apa harus pengiriman dari sana atau kita bisa pengajuan lebih dulu Pak? Oke, baik. Kalau untuk perlengkapan Pak, untuk sapu, lobby daster, nomor kartu ATM-nya aku kirim juga tadi itu. itu untuk yang item-item itu memang pengadaannya biasanya per 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali Pak. Dan itu saya temui beberapa di unit kerja itu malah itu yang cepat rusak, terutama gagangnya patah, terus memang induknya juga udah nggak bisa dipakai, kalau dipakai nyapu malah bikin kotor. Nah itu untuk Karena kondisi barang-barang saat ini Pak itu sudah nggak bisa dipakai lagi Pak. betul. Oke. Sudah susah lah untuk dipakai. Kita juga minta pengajuan dari user, kita tidak bisa lagi Pak. Karena pembatasan biaya sekarang nih Pak. Betul, unit kerja terbatas untuk mengadakan pengadaan Pak. Jadi memang untuk peralatan kebersihan diserahkan ke PKS seluruhnya. Nah, kalau untuk yang peralatan ini sama Pak, akan saya tampung dulu info yang saya dapatkan. Biasanya itu memang per 6 bulan atau bahkan 12 bulan sekali. Cuman apakah memang kalau seandainya bisa dari keadaan unit kerja dirasa sudah mendesak, akan kami ajukan, bisa Pak nanti Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Pak yang mau bertanya atau menyampaikan ini informasi? Pak. Silakan. Ada lagi Pak? Ada lagi mungkin barang yang memang belum pernah dapat atau sewaktu-waktu nih dirasa perlu mau minta ke unit kerja juga nggak dikasih. Memang unit kerja sudah tidak bisa lagi Pak diserahkan ke vendor semuanya untuk pengadaan. Bisa Pak? Silakan Pak. Bisa bertanya Pak? Silakan Ardi.
Ini dari unit singkat, Pak. Ingin mengusulkan atau menambahkan untuk alat tambahan ini Pak untuk warning yang untuk apabila kita lagi lantai itu ada pertanda bahwa lantai ini licin Basah, atau basah itu Pak. Kalau bisa itu dikirimkan Pak, karena mungkin unit pasti butuh tuh Pak. Oke, siap. Warning sign yang ini Mas ya, yang warna kuning gitu ya? Yang warna kuning Pak, Ya, itu betul. mungkin perlu Pak. Oke, baik siap Pak. Nanti untuk warning sign menjadi catatan juga di item kita sini ada Pak, sarung tangan, warning sign, masker, termasuk juga di item yang bisa diadakan gitu Pak ya. Cuman untuk proses pengadaannya nanti saya konfirmasi sama karena ini juga item yang jarang digunakan. Bisa jadi pengadaannya cuma 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Nanti saya catat dulu Pak ya. Memang kalau ada unit kerja yang butuh, apakah bisa diajukan atau memang bisa diadakan untuk seluruh unit kerja untuk pengadaan konten. Apalagi sebentar lagi mau masuk musim hujan juga kan Pak ya. Ya. Untuk setelah parfum bisa Pak diusulkan Pak? Karbol. Parfum Stella Matic. Parfum Stella yang Matic Pak ya. Ya, karena selama ini untuk unit ini masih secara dana kantor dan kantor unit Pak. Oke. Bisa kalau dibarengi dengan stok chemical yang biasa diberikan itu mungkin lebih komplit Pak. Oke, baik. Saya tampung juga Pak ya. Di sini kita juga ada Stella Matic box set, terus refill-nya juga kita bisa sediakan. Nanti akan kami konfirmasi ke kantor pusat untuk kebutuhannya Pak ya. Ya Pak. Baik Pak, udah Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya. Jadi intinya sekarang ini pengiriman barang sesuai dengan kebutuhan uker masing-masing Pak ya, bukan dipukul rata, semua uker pengiriman sama, begitu Pak? Tidak Pak, masih sebenarnya diratakan Pak, karena memang ada ketentuan dari kantor pusat. Misalkan pusat itu di misalkan bulan September, bulan ke-9, itu per 3 bulan sekali dapat item ini. Jadi semuanya sama Pak, sama rata. Cuman yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa masukan-masukan, Bapak-Bapak sampaikan baik itu chemical, penghalang ruangan, terus peralatan sapu dan lain sebagainya. Itu kami cek dulu Pak, apakah kami dari cabang PKSS Palembang ini bisa mengajukan permintaan karena urgent misalkan di unit kerja tertentu ataupun rata lah biar semuanya dapat gitu. Dirasa kayak pengharum ruangan tadi, walaupun beberapa unit kerja tidak perlu dan bisa diadakan semua karena harus ngecek lagi ya kami bisa saja memberikan semuanya. Cuman sifatnya yang di luar item yang sudah menjadi ketentuan kantor pusat itu kami konfirmasi dulu Pak pengajuan. Apakah bisa? Kalau memang bisa, kami akan tambahkan. Kalau memang belum bisa berarti dapat barang yang template yang sesuai dengan ketentuan kantor pusat. Walaupun nanti pada kenyataannya ada yang kelebihan ataupun ada yang kekurangan atau bahkan yang tidak diperlukan sama sekali tapi dapat gitu Pak. Oke. Itu Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Sore Pak, Sore Pak, silakan Pak. Suhardi Pak dari BRI KJP Demang Pak. Ya, silakan Pak. Terkait dengan stok opnya Pak, di sini di BRI KJP Demang ini sangat melimpah Pak. Soalnya begini Pak, saya jelasin dulu. Pas saya pindah ke penempatan di sini itu memang sudah ada stok yang belum dibuka dari kardus Pak. Jadi pas ada info untuk stok name itu kan saya buka Pak seluruhnya. Sebagian memang udah saya bagi-bagikan ke unit-unit terdekat Pak. Nah, kalau misalnya di bulan depan itu ada pengiriman kan itu stok saya nambah lagi nih Pak ya. Enggak Pak. Atau gini, maksud saya tuh stok saya di sini kan masih banyak nih Pak. Betul. Apa saya habisin dulu stok yang di sini baru barang itu dikirim Pak. Soalnya di sini nih ada banyak Pak. Itu dapat dari unit yang tutup atau memang di unit data unit tersebut Pak?
Iya, memang jatah di sini, Pak. Dari Oh. OB lama kemungkinan kan dia makainya enggak terlalu banyak, Pak. Jadi disimpannya. Pas saya kebetulan pindah, itu memang saya temukan banyak sekali, Pak, di sini. Jadi udah saya rapiin, udah mau saya masukin kardus. Memang beberapa unit-unit yang sekitar loker saya itu kan kalau misalnya butuh apa-apa ke saya, Pak. Saya selalu bagikan. Tapi tetap masih ada stoknya, Pak, sampai sekarang. Ya udah dibagi-bagiin dulu, masih banyak sisa Pak ya. Jadi gini Pak, Iya. kalau untuk nanti yang kita ada pemberian lagi di bulan September ini, berarti ya tetap yang dihitung itu yang di September ini Pak yang dipakai gitu Pak. Misalkan kami nanti ngasih item handsoapnya, anggaplah handsoap kami kasih di bulan September nanti, di bulan September ini sebanyak 1. Nah, ternyata Bapak masih ada stoknya di bulan Agustus kemarin masih sisa, anggaplah Mei, Juni, Juli, Agustus masih sisa 3. Nah, Bapak pakai di September ini tetap pakai 1 ya, berarti tetap dihitung 1 Pak pemakaian di September, jadi sisa akhirnya 0. Walaupun pada realnya Bapak yang September ini nggak Bapak pakai sama sekali gitu Pak. Jadi Iya. menghitungnya nanti di stock of them-nya yang Pasti berarti barang yang dikirim di bulan tersebut aja, Pak, ini. betul pakai ini barang bulan tersebut aja Pak, biar memudahkan. Kalau yang sebelumnya yang mau dipakai silakan, ataupun ya tadi dibagikan ke unit kerjanya memang membutuhkan lebih banyak silakan juga Pak. Terus gini Pak, untuk pengiriman dari PT Bas itu kan dia langsung 2 bulan, Pak. Betul Pak, sebelumnya kita melaksanakan permintaan 2 bulan, Mei Juni kemarin Pak. Nah mungkin kalau untuk mempermudah juga sebenarnya Pak, pemberian 2 bulan ini menghemat ongkos kirim dan mempermudah pengiriman juga. Jadi dilaksanakan pengirimannya 2 bulan gitu. Jadi misalkan nanti pemberiannya September Oktober, masuknya di Oktober gitu Pak ya, ya tetap nanti di checklistnya itu di stock of name-nya itu tetap per bulan masing-masing kayak Mei Juni tadi. Jadi tetap diisikan per bulannya masing-masing, diceknya Pak. Terus terkait dengan yang saran tadi Pak ya, terkait dengan bubuk PIM itu memang sebaiknya diganti dengan Sunlight Pak. Sunlight Pak ya, yang sabun cuci piring yang cair Pak ya. Iya, terus untuk deterjen sepertinya sih saya rasa kalau saya nggak terlalu perlu Pak deterjen. Perlu tapi tidak terlalu banyak perlunya Pak ya untuk deterjen ya. Iya Pak, benar. Oke, baik siap Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak-Bapak? Saya rasa cukup Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak. Yang lainnya ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Halo, saya Heri Pak dari PKP 3 Pangkal Pinang. Siap, silakan Pak. Sama juga Pak, kayak kawat tadi, stok saya masih berlimpah Pak. Masih banyak Pak ya? Masih banyak. Kalau tisu masih banyak Pak. Masih di kardus masih 8 kardus Pak, belum dibongkar. Jadi saran saya Pak, sesuai pengajuan saja Pak. Kalau datang baru sama disamakan chemicalnya Pak. Jadi stok lama tuh nggak habis Pak, nggak terpakai lagi Pak. Jadi saran saya sih Pak, bagusnya ini sesuai pengajuan aja Pak, sesuai kebutuhan jadi kan. Jadi stok lama tuh bisa berkurang Pak. Masih banyak di sini Pak, melimpah di sini. Itu mau dikemanain tuh Pak rencananya Pak? Mau dikasihkan ke cabang atau kemana Pak? Nah kalau cabang kan kita kan lain PT Pak. Betul, PKS. Kan nggak boleh Pak. Nggak boleh, ya sudah ada porsinya masing-masing Pak. Ya benar Pak. Jadi gimana tuh Pak solusinya? Jadi harapan saya sih sesuai pengajuan aja Pak. Nah kalau stok yang udah ada, yang sisa-sisa itu Pak sebenarnya diberdayakan aja Pak, dimanfaatkan. Misalkan dikasih ke unit yang memang petugasnya dari PKSS, saling sharing sebenarnya nggak masalah Pak. Cuman kalau sudah dibagi-bagi pun tadi juga masih ada banyak sisa, ya sebenarnya unit kerja juga bingung, malah naruh barangnya nanti datang lagi malah bingung, malah nimbul ini permasalahan baru bisa jadi nanti Pak ya. Nah itu nanti akan
kami konsultasikan juga Pak, baiknya seperti apa, betul dari saran Bapak yang Bapak-Bapak sampaikan sesuai kebutuhan. Ya cuman nanti akan menjadi catatan tambahan di kami harus ngedata satu persatu Pak, dan otomatis itu memakan waktu cukup panjang nantinya. Cuman ya kami tampung dulu Pak. Apapun nanti Iya. yang menjadi keputusan dari kantor pusat, ya semoga yang terbaik untuk kita semua nanti. Iya. Emang sih Pak, benar Pak. Kalau benar semua kata teman tuh. Kalau soal comfort timpong, refill pengaruh ruangan tuh nggak pernah Pak dapat Pak. Belum pernah dapat Pak ya, siap. Belum pernah sekali Pak. Oke, siap Pak. Itu aja. Oke, baik siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Wassalam Pak. Ya Ada Pak, lagi Pak? halo Pak. Ya silakan Dari Pak. Unit Pangkalan Balai Pak. Siap. Halo Silakan Pak, Pak. dari Unit Pangkalan Balai Pak. Ya silakan Pak. Di mute Pak, suaranya Pak. Pangkalan Balai. Nggak muncul suaranya Pak. Di unmute dulu Pak. Pangkalan Balai. Ya Pangkalan Balai Pak. Ya Halo Pak. silakan, udah terdengar suaranya Pak. Silakan Pak. Nah ini Pak, Pangkalan Balai ini Pak, kayaknya laba tisu Pak. Tolong kayaknya kemarin sempat minta di unit Pangkalan Balai Pak, tisu Pak. Itu dalam per hari itu bisa sampai 2-3 gulung Pak. Stok. Kalau minggu-minggu ini kayaknya cukup kalau minggu ini Pak. Tapi kalau lewat dari minggu ini kayaknya kurang Pak. Kurang, memang sudah beneran habis Pak ya, nggak ada stok lagi Pak ya. Iya Pak. Benar Pak, masih sekitar 1 pak lagi Pak. Oke, baik siap Pak. Ini untuk hal tersebut saya jawab dulu Pak ya. Jadi terkait pengadaan ini kami minta bantuan juga untuk segera melaporkan stok of name-nya. Tadi datanya yang form ini sudah saya kasihkan ke Pak CO. Nanti Pak CO ngirim ke Bapak nih Pak. Jadi Bapak isi. Nah harapannya dalam minggu ini juga Pak, hari besok Jumat lah berarti ya. Jumat atau paling lambat Senin sudah dikumpulkan semua Pak ke RO-nya ataupun ke grup yang ada Pak CO-nya, nanti Pak CO rekap. Tapi kalau secara online-nya itu Pak kayaknya saya masih bingung, tapi kan diisi ada manual juga Pak nanti Pak ya. Bisa Pak, ini Bapak print aja ini nanti Pak. Yang form ini yang saya tampilkan ini nanti Bapak print aja di kertas. Nah setelah Bapak di print nanti ditulis aja, tulis tangan nggak apa-apa. Nah setelah tulis Oke tangan Pak, nanti makasih Pak infonya Pak, atas bantuannya siap. Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak. Alternatifnya kalau memang di minggu ini sudah habis dan minggu depan tidak punya stok lagi, sedangkan Upar juga tidak bisa menyediakan, bisa konfirmasi ke unit terdekat Pak ya, apakah punya stok Iya Pak, paling barang. kita minta Pak, Pak. Tadi kemarin sempat bulan lalu lah, sebelum datang yang stok kemarin tuh Pak, tadi unit Sembawa Pak. Oke, siap. Alternatifnya gitu Pak ya, sembari kita nunggu juga untuk proses pengajuannya. Oke Pak, makasih Pak, itu aja Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, 2 penanya terakhir boleh Pak? Batu Raja silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak, apa terkait tong sampah itu kan standarnya kan stainless Pak. Nah sedangkan di sini itu biayanya udah nggak ada Pak ya. Sedangkan harganya itu lumayan mahal ini. Jadi gimana kendalanya itu Pak? Atau ini berarti tong sampah yang di banking hall yang pokoknya selain di ini Pak ya, selain yang di dalam ruangan kan Pak. Oke. Itu untuk tong sampahnya sama Pak, tong sampah dan item-item barang yang besar itu biasanya pengadaan setahun sekali. Nah, cuman kami cek dulu Pak, apakah tong yang besi itu juga masuk di pengadaannya PKSS atau PKSS hanya yang plastik saja Pak. Sepengetahuan saya itu yang plastik saja Pak. Kalau untuk yang besi itu seperti yang di banking hall, kemudian juga untuk tempat payung dan lain-lain sepertinya dari BRI langsung Pak pengadaannya. Kalau yang tong sampah di toilet kan memang plastik bisa keluar, atau tong sampah besar, nah, itu biasanya bisa dari PKSS. Nanti saya cek dulu Pak, tapi tetap saya cek. Oh iya Pak, siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.
Ini ada laporan juga kemarin Pak terkait sabun cuci tangan. Apakah itu memang terkontaminasi atau bocor atau apa? Jadi ada ditemukan di salah satu unit itu sabun cuci tangannya baunya kurang enak Pak. Nah, apakah semua di unit-unit juga mengalami hal yang sama untuk sabun cuci tangannya atau seperti apa Pak? Anda bisa mewakili mungkin? Ya Betul, Pak, Pak. ala Pak. Ya dari unit Pangkalan Balai Pak. Gimana Pak? Unit Pangkalan Balai Pak. Gimana unit Pangkalan Balai Iya. Pak? Kayaknya Pak memang kurang kurang apa ya Pak? Kayaknya ada kebanyakan atau memang ada zatnya itu kayaknya ini Pak. Apa sabunnya tuh kurang kurang kental Pak memang. Terlalu encer Pak ya? Terlalu encer benar. Enakan kalau memang hand soap, kemasan hand soap itu Pak. Nah terus bukan yang yang galon Pak ya? terus yang kayak rekan-rekan kemarin kalau yang sabun cuci piring tuh yang serbu itu kurang Pak, memang kurang bersih lah Pak. Kalau minyak-minyak kayak nggak mempan. Enakan memang diganti sunlight aja Pak. Oke, itu aja Pak. Oke, siap. Iya Pak, unit seberang Hulu Pak. Ya, unit seberang Memang Hulu gimana Pak? sabunnya itu enggak terlalu kental Pak. Ini contohnya Pak. Kalau dia kental Pak ya, kalau kita kayak giniin itu masih ada di sini Pak, nempel. Ini langsung turun dia kan Pak. Nah makanya kalau memang yang kemasan berapa bulan ini memang kurang kental Pak. Satu wanginya kurang Pak. Terima Wanginya kasih kurang. Pak. Ya. Oke. Berarti memang wanginya yang kurang Pak ya, nggak sampai Iya, sama kental, aromanya oke. sampai aroma bau itu nggak juga Pak ya? Iya. Oke, siap. Izin Pak, Iya, silakan Pak. izin Pak, unit Mendo Pak. Iya, Pak Renzo, silakan Pak. Ini Pak, untuk yang sabun-sabun yang udah lama, apa boleh dibuang Pak? Karena kalau dipakai udah nggak bisa lagi Pak. Misalnya kalau warna merah tuh udah nggak warnanya nggak merah lagi Pak. Apakah boleh dibuang Pak untuk yang lama-lama itu Pak? Oke, siap Pak. Bisa Pak sebenarnya selagi stoknya masih ada dan kita pakai yang sudah tidak layak pun malah mengotori atau merusak nantinya. Jadi kalau memang bapak-bapak juga ngontrol ngecek kondisi chemicalnya sudah tidak layak, ya silakan dimusnahkan atau dibuang silakan Pak. Tapi dengan catatan stok barang yang diperlukan itu masih ada, masih bisa ada stok lainnya digunakan. Kalau memang stok itu barang memang sudah habis ataupun sudah tidak ada lagi dan itu tidak layak, ya dibuang dulu nggak apa-apa, dibuang aja Pak. Daripada tetap dipakai nanti malah jadi temuan atau jadi komplain dari pihak BRI. Iya Pak, makasih ya Pak. Siap, sama-sama Pak. Oke, ada lagi satu penanya terakhir. Izin Pak. Silakan. Untuk floor cleaner Pak, kalau bisa aromanya jangan melon Pak. Kenapa tuh Pak? Kalau melon itu agak nggak enak gitu diciumnya. Bisa Setelah dipel itu agak kurang enak berarti Pak ya? Iya. Kalau bisa sih aroma yang kayak lavender itu cocok. Oke. Aroma masih terus gitu Pak ya, yang segar Pak ya? Karena kalau melon itu kalau dia dihirup makin lama tuh rasanya kayak aneh gitu Pak. Oke, baik Pak, ditampung Pak. Mungkin unit lain ada yang dapatnya aroma melon semua atau ada yang lain selain melon? Atau semuanya melon? Rata-rata melon sih Pak. Rata-rata melon, oke siap. Oke. Untuk glass cleanernya ada isu Pak? Glass cleaner sih aman sih Pak. Oke, siap. Oke, saya rasa cukup Pak ya untuk sore hari ini dari saya. Nanti kalau memang ada yang ingin disampaikan terkait kendala, masukan dan lain-lainnya bisa disampaikan di grup. Nanti bisa Pak CO ataupun RO-nya masing-masing yang konfirmasi untuk kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dari saya cukup sekian Pak. Terima kasih banyak untuk partisipasinya sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak CO tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Dan diingat juga Pak ya, kita juga tidak hanya secara cabang saja dan secara kantor pusat pun kita juga menyediakan
akses untuk dilaksanakan pelatihan atau penyegaran gitu. Selain penyegaran secara langsung juga dilakukan oleh RO, pembinaan di cabang dan hal lainnya. Jadi silakan disampaikan Pak. Jadi jangan sampai komplain atau ini timbul atau disampaikan ke BRI, disampaikan ke PKSS dahulu Pak. Nanti PKSS yang menghandle untuk kendala-kendala Bapak di lapangan. Sama-sama kita selesaikan Pak. Itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Satria ya sudah menjawab ya rekan-rekan ya, sudah membantu menjelaskan terkait cara pengisian stok okname ya, kemudian ya kami harap ya Senin rekan-rekan paling lambat ya Pak ya Senin ya, paling lambat Senin tuh sudah clear ya, sudah dilaporkan semua Pak ya stok okname yang di unit kerjanya, kemudian kondisi gudangnya tadi yang diminta ya, itu juga tolong lebih cepat lebih baik itu dilaporkan ya, laporkan nanti ini infokan ke RO-nya masing-masing ya, biar mengetahui terkait stok of name. Kemudian terkait file stok of name tadi sudah saya kirimkan ke grup, jadi rekan-rekan PKPLK bisa print, isi manual, pakai pena atau pakai pensil enggak apa-apa ya, atau diketik enggak apa-apa juga ya, yang penting kami semua terinfo ya, laporan-laporan terkait stok okname-nya. Paling itu saja rekan-rekan ya, kayak saya yakin rekan-rekan akan ingin lanjut melakukan kebersihan lainnya. Intinya apapun yang kami sampaikan sekali lagi ini untuk kebaikan kita semua ya. Kami berharap rekan-rekan juga bekerja semakin bersemangat ya, semakin menunjukkan bahwasanya kinerjanya jauh lebih baik ya, apalagi penampilannya sudah baru ya, penampilannya sudah bagus ya. Harapan kami jangan sampai ada komplain lah ya terkait penggunaan atribut yang salah, kemudian kebiasaan yang tidak pakai menggunakan ID card atau kebiasaan tidak melaporkan laporan kebersihan dan lain sebagainya, itu tolong dinihilkan rekan-rekan semua ya. Akhir kata cukup sekian Izin Pak Angga, Zoom. nambahin dikit Pak Angga. Iya boleh Bapak ya, silakan. Ini Pak, nanti minta bantu rekan-rekan kalau memang seragam yang terakhir dikirimkan kemarin ada kendala, ada kerusakan atau tidak sesuai, dikirim ke Pak Angga Pak ya, nanti minta bantu dari data aja, sampel aja, misalkan di cabang ini dominannya sudah oke, atau di cabang ini sepatunya ada yang rusak atau apa. Minta bantu itu Pak Oh Angga. ya, oke. Siap, terima Boleh kasih Pak. Pak. Ya siap. Ya itu ya terkait seragam atau kualitas seragam yang kemarin ya PKPLK itu nanti tolong dibantu dilaporkan kendalanya, seperti kemarin kayak di Muara ini ada sepatu yang sobek, ada sepatu yang rusak, begitu datang dapat pengadaan oh ternyata sudah rusak, oh ternyata sudah robek padahal belum sama sekali digunakan. Nah itu nanti ya tolong dibantu dilaporkan. Kemudian untuk seragam ini ya yang dapat yang baru itu baru PKPLK ya, karena memang dari pengadaannya yang dapat ini kali ini ya, PKPLK. Pramubakti sementara tetap menyesuaikan sesuai dengan seragam sebelumnya yang hitam putih, ataupun kalau memang punya seragam PKPLK yang lama itu boleh ya digunakan. Tapi kalau khusus PKPLK yang di unit ya, yang ditempatkan di unit, oh wajib pakai yang terbaru ya, seperti ini. Dan tolong sekali lagi pelaporan-pelaporan grooming seperti ini konsisten dilaporkan setiap hari ya. Itu saja, Ya, cukup sekian. Terima kasih banyak. Boleh dilanjut. Pak, boleh Rekan. tanya Pak. Ada absen enggak Pak? Ya, nanti kita share ya absen terakhir ya. Oke. Ya, cukup ya. Karena kita keterbatasan waktu. Ya, nanti yang ingin bertanya ada apa? Chat saja ya. Japri saja nanti. Oke Pak.
Ya, terima kasih banyak. Kami akhiri cukup sekian. Sekali lagi, tetap semangat bertugas. Semoga rekan-rekan sehat selalu, murah rezeki dan keluarganya bahagia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh lanjut Pak kebersihannya ya. Ya, terima kasih banyak Terima rekan-rekan. kasih Pak Angga. Terima kasih Pak. Nah,